bekerja untuk mengacaukan pikiran target. Dalam kondisi akut bisa menimbulkan kegilaan karena jin itu bersarang di otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, Deddy Rupani channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sihir gila, ya, sihir humul atau sihir gila. Bicara tentang sihir gila, ya, ini adalah sihir yang dimana bekerja untuk mengacaukan pikiran target. Dalam kondisi akut bisa menimbulkan kegilaan karena jin itu bersarang di otaknya. Ini pernah dialami oleh teman saya, ya. Memang sihir gila ini lumayan menghebohkan dan mengkhawatirkan, terutama teman-temannya dan saudara-saudaranya, ya. Ini gimana ya, awal ceritanya dia ke suatu daerah, ya, bersama temannya. Dia seperti melihat di suatu perkampungan, di tempat yang sempit dan jalannya pun rusak, ya. Dia melihat seperti ada bus, padahal di daerah tersebut jarang ada bus yang lewatnya. Dia merasa seperti ada yang menjemput dia, ya. Dia panik. Akhirnya di lokasi yang dituju, ya, setelah bertemu dengan bus tersebut, dia seperti merenung, seperti memikirkan sesuatu, gimana ya, dan jarang ngomong, mendadak jarang ngomong, dan biasanya ceria tidak ceria, ya. Puncaknya setelah dia pulang lagi ingin menemui ibunya dulu, ya. Nah, mulai dari situ dia seperti seperti ada yang seperti ada orang yang memanggil-manggilnya, dan seperti ada orang-orang yang ingin menjemputnya, entah itu dengan mobil atau dengan motor. Dia selalu panik setiap ada kendaraan atau mobil yang lewat, ya, terasa panik. Setelah waktu dia dijemput oleh saudaranya ke motor, dan dia menjalankan motornya, ya, selalu berbelok ke arah kiri. Nah, akhirnya si saudaranya itu langsung mengambil alih motornya, dan si orang tersebut yang panik tersebut akhirnya dibonceng lah, tapi tetap dalam keadaan panik. Jadi jenis sihir ini adalah sangat berbahaya sekali. Pertama lewat hati, dan akhirnya lewat pikirannya, ya, bersarang di pikirannya. Orangnya ciri-ciri orangnya jadi minder, dan pengen rasanya gimana ya, salah satunya minder total, senang untuk menyendiri dan mengisolir diri sendiri, benci kepada keramaian, benci sekali, seperti shock, ya, seperti fobia keramaian, cemas yang berlebihan, ya,
sakit di bagian kepala yang terus menerus. Biasanya setelah asar ya, selepas asar mulai terasa sakitnya. Suka berbicara sendiri, bengong, dan mendadak pelupa. Tidak betah di suatu tempat, sering bepergian, mondar-mandir. Kalau diajak ngobrol tidak fokus. Itulah si ciri-ciri sihir gila. Biasanya kalau sihir gila ini adalah salah satu efek dari tumbal. Salah satu ciri orang yang akan kena tumbal, salah satunya adalah dia menjadi linglung, seperti stres berat, tidak bisa mengontrol dirinya, badan dan tangannya tidak bisa dikontrol, ngamuk mendadak. Kadang-kadang seperti ada orang yang berbicara kepada dirinya padahal tidak ada siapa-siapa. Sering melihat sesuatu yang tidak nampak, seperti ada yang membisikkan sesuatu untuk pergi, dan membisikkan sesuatu untuk hal-hal yang lebih parah lah, untuk seperti halnya mengakhiri hidupnya. Tapi teman saya itu masih bisa mengontrol untuk tidak berbuat seperti itu ya, tapi dia rasanya ingin pergi jauh-jauh dari rumahnya, dan sering cemas dan sampai menangis berlebihan dan tidak menentu ya, kacau. Biasanya sihir ini hanya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 100 hari. Saya juga sempat kaget kenapa ya sampai bisa begitu. Saya pijat di titik refleks ini, ternyata ya sakitnya luar biasa, berarti sudah kena pada sarafnya. Saya coba dipijat refleksi di daerah sininya. Yang pertama ya seperti yang diutarakan di video sebelumnya, dia merasakan sakitnya luar biasa. Memang diduga teman saya itu seperti mau mau ditumbalkan ya, karena mungkin dia rajin ibadah sholat, jadi tidak langsung kenanya ke otak dulu, ke hati dan pikirannya. Sempat saya bingung, kenapa bisa begini. Apakah saya menduga-duga apakah ini faktor psikologis, faktor medis, atau gimana ya. Selang berapa bulan kemudian, pas 3 bulan 10 hari atau 100 hari, alhamdulillah sekarang dia sadar sepenuhnya. Pas kejadian selama 3 bulan tersebut, sebagian besar dia tidak ingat apa yang dia dilakukan, apa kejadian-kejadian ke belakangnya. Selama 3 bulan dia tidak ingat sebagian besar kejadian yang telah dia alami, tidak ingat. Seperti halnya dia ngamuk, mau mukul kaca, mau sampai menendang lemari plastik sampai mau roboh. Dia tidak ingat. Waktu dia ngamuk dipegang oleh beberapa orang, dia tidak ingat. Jadi kebanyakan tidak ingatnya. Ini adalah sihir khumul atau sihir kilat. Ini salah satu dari menurut jadi salah satu tumbal yang meleset ya. Ya sebelumnya bertemu dengan orang-orang yang sukses, orang yang ya kaya raya. Mungkin saya tidak kalau curiganya, mungkin salah satu dari mereka ada orang yang melakukan pesugihan, entahlah. Dalam hal ini saya tidak bisa menuduh,
tapi ini menurut firasat saya pribadi, teman saya itu akan ditumbalkan tapi meleset, tapi tetap masuk si perewangannya tersebut ke badannya, yaitu lewat hati dan pikirannya. Dan alhamdulillah selama 100 hari ya, sembuh sekarang ya, dengan kita sebagai teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kita mendoakan dengan beristighfar dan bersalawat ya, supaya teman saya itu cepat sembuh. Dan alhamdulillah sekarang sembuh total ya, 100 hari, 3 bulan 10 hari ya. Begitulah saudara-saudaraku. Jadi kita jangan takut, tapi tetap kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di balik semua ini ada hikmahnya ya. Sebab kita harus bisa memperkuat, memperbaharui keimanan kita. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, oleh cinta dunia. Jangan. Itu adalah sasaran empuk bagi para demit ya, yang apalagi orang-orang yang ingin mencari tumbal. Dan alhamdulillah teman saya itu punya dasar agama yang kuat, dia rajin sholatnya alhamdulillah, dan akhirnya sekarang sembuh total alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang lainnya yang ikut mendoakan teman saya itu sekarang benar-benar sembuh total dari sihir humul atau sihir gila karena tumbal, entah siapa yang mau begitu ya. Tapi kita bersyukur asalnya sehat ya, sehat kembali. Oke, Dede Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.